sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini secara nasional bahkan internasional menyatakan tahun baru Masehi. Artinya apa? Perhitungan tahun baru Masehi adalah tahun setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karenanya mereka, para petinggi, para ulama, para rohbaniyah atau para pendeta mereka menetapkan pada hari inilah awal daripada perhitungan tahun kehidupan dunia Masehi. Tetapi anehnya hadirin hamba Allah yang bahagia, tahun Masehi ini adalah diproklamirkan, dirayakan sebenarnya oleh agama Nasrani karena relevan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi nyatanya hadirin Allah bahagia, umat Islam yang toleransi bukan toleransi, ikut-ikutan malah yang meramaikannya dan menunggu sampai jam 12 malam adalah umat Islam. Beli mercon, kembang api, dan termasuk trompet dan sebagainya. Rata-rata umat Islam na'udzubillah. Padahal bukan hari rayanya. Umat Islam ada tahun baru Hijriah. Nah, hadirin Allah baik, ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah keyakinan, masalah hari raya dan sebagainya. Itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita. Jadi toleransi itu bukan berarti kita ikut-ikutan dengan mengucapkan selamat tahun baru atau memeriahkannya atau mengakui kelahiran anak Tuhan dengan mengucapkan selamat hari Natal. Hari Natal mereka peringati, kenapa? Pada hari itu, saat itu kelahiran Tuhan mereka, anak Tuhan Nabi SAW. Kita akui la yukallifullah, ya, tidak kita berarti kemudian la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak ada perbedaan nabi-nabi dari semuanya. Itu Nabi Isa alaihissalam kita akui. Tetapi umat Islam tidak menyetujui itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Di sini perbedaan prinsip. Tetapi kadang latah termasuk Menteri Agama mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Ucapan selamat ini kan persetujuan, kita akui. Artinya apa? Contoh, anak-anak lulus ujian, selamat sukses ya lulus. Artinya kita akui dia lulus ujian itu, kita ucapkan selamat. Kita akui selamat atas kelahiran anaknya ya. Kita akui dia mau terlahir anaknya, kita ucapkan selamat. Kemudian selamat atas pernikahannya dan sebagai sukses. Kita mengakui. Artinya kalau demikian kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Kita mengakui kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillah. Padahal setiap sholat kita mengatakan hati kita istiqomah. Allahu ahad. Katakanlah Allah itu besar. Tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak diserupa dengan Allah. Tetapi kenapa tiba-tiba pada saat seperti itu dengan alasan toleran bukan berarti mencampuri urusan mereka, berkolaborasi dengan mereka, meramaikan, tidak. Contoh masuk ke kopi, orang pesan minum kopi, kita biarkan hak dia. Kita tidak selera dengan kopi, barangkali teh manis, kita pesan teh manis. Jangan kita suruh orang ikut teh manis atau kita ikut-ikutan minum kopi yang tidak kita sukai. Itulah toleran. Jangan mencampuri hak masing-masing. Begitu juga mereka merayakan dengan kelahiran atau keyakinan, silakan. Kita tidak mencampuri dan berkolaborasi turut di dalamnya. Kenapa? Kita menyetujui na'udzubillah min dzalik, istiqomah dalam keyakinan bertuhan. Lakum dinukum waliyadin. Meskipun dalam toleransi dibenarkan dalam muamalah, jual beli, gotong royong, politik dan sebagainya, silahkan. Masalah duniawiya, persaudaraan, paman, adik semua silahkan. Tetapi dalam masalah akidah, keyakinan, lakum dinukum waliyadin, tetap Allahu ahad. Itu prinsip seorang mukmin yang sebenarnya, bukan mukmin, bukan muslim KTP, muslim liberal, muslim sekuler, bukan.
Muslim yang sebenarnya tetap tidak. Jangan ikut-ikutan latah menjadi toleransi. Kebablasan, dari. Saya ungkapkan satu dalil. Kenapa kita tidak mengakui dengan Natal dan Tuhan baru tadi? Ya, itu karena mereka menganggap Tuhan. Allah ungkapkan dalam muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad lam huruf qasam, arti huruf qasam itu sumpah, demi. Allah bersumpah dalam ayat tersebut demi, arti tidak main-main sebenarnya. Qad huruf penguat tahqiq, demi sesungguhnya kata Allah, bukan main-main lagi. Kafara alladziina qalu, telah nyata kekafiran orang yang ngomong, orang yang mengucapkan, orang yang mengakui Innallaha wal masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu Tuhan, itulah Isa. Kafir. Allah tegaskan, Allah yang ngomong. Arti kafir tertutup. Tertutup dari hidayah keimanan Islam yang sebenarnya, keyakinan bertuhan sebenarnya. Tertutup arti kafir. Itu artinya tertutup dari hidayah Allah. Kemudian waqulu al-masihu, dan telah berkata al-masih itu Nabi SAW, gelarnya al-masih. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, orang Israel, a'budullah, sembahlah Allah, jangan aku, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbukum, itu sebagai Tuhanku. Rabbukum, Tuhan kamu, Allah namanya, bukan Nabi Isa. Kemudian beliau mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa nar. Maka siapa saja orang tua, anak-anak, ulama, mubaligh, orang biasa, elit politik yang telah berbuat syirik mengakui selamat Natal, menyetujui Natal, maka Allah haramkan bagi mereka tempat di surga. Allah haramkan surga, larang, dan tempatnya Allah sediakan dalam neraka. Wa malidh dhalimin illa min nasr, dan tidak ada pertolongan sedikit bagi orang zalim. Zalim yang tidak menempatkan pada tempatnya. Artinya apa? Kita mengakui Allah Esa, tetapi mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan selamat. Kalau mereka mengetahui tidak mengakuinya, artinya apa? Bermain-main itu. Munafik, dan di mulut dan di hati. Jangan campur urusan mereka. Begitu agama kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Salah satu kenapa larangan mengucapkan hari Natal, dan sebagainya. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allah ungkapkan, man sabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai bentuk akidah, keyakinan atau ritual bentuk agamanya dengan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadirin Allah yang bahagia. Jadi kita tidak boleh menyerupai dan sebagainya dalam bentuk akidah, ritual dan sebagainya. Hari raya kita sudah ada, jangan ikut hari-hari mereka. Contoh hari Islam ada dua, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Itu resmi kita. Tidak ada Aidil Tahun Baru, Aidil Natal dan sebagainya. Jangan samakan keyakinan. Indah tidak Islam sedikit tapi menentukan dan tauhid kita. Jangan sampai terkontaminasi, tercederai akidah kita gara-gara terlalu kebablasan bertoleransi. Nah, saudaraku hadirin hamba Allah yang berbahagia, kenapa saya ungkapkan demikian? Sering kita melihat anak-anak niup trompet. Itu adalah budaya. Itu adalah ritual. Ketika orang-orang Yahudi memanggil, menyeru kepada umatnya untuk ibadah dengan menggunakan trompet. Kemudian kembang api atau mereka adalah itu amalan ritual pemanggilan ibadah orang-orang Majusi dengan menggunakan kembang api atau api yang dibakar, agama Majusi. Sementara tahun baru ada Aidil, hari raya orang-orang Nasrani. Pahami ritual-ritual tadi. Jangan kita samakan, serupai ritual mereka. Perbedakan. Islam dalam memanggil agama mereka sebagai berbeda. Contoh ketika azan, itulah cara memanggil ibadah seorang muslim. Tidak pakai trompet, tidak pakai kembang api,
tidak pakai lonceng, Nasrani pakai lonceng. Kita dengan kemarin azan, Rasulullah membedakannya agar tidak sama dengan agama-agama terdahulu. Jangan mengikut agama terdahulu. Sebab apa? Orang-orang Nasrani sebenarnya mengikuti agama terdahulu. Kenapa saya katakan demikian? Dalil, landasan hukum, dasar hukumnya Allah ungkapkan dengan jelas di dalam surah Taubah ayat 30. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dalika qauluhum bi afwahihim yudahibuna qaulul ladzina min qabl qatalahumullahu ladzina yufaqun. Jadi Allah katakan dalam surah Taubah ayat 30 tadi, wa qalatil yahud, dan telah ngomong, telah mengakui, telah mereka proklamirkan, yaitu orang-orang Yahudi tadi, Uzair anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Tuhan itu bukan Allah. Uzair anak Allah. Uzair ini historisnya orang yang adil. Orang yang adil dalam agama Ibrahim, menghilang dia beberapa tahun, kembali lagi. Setelah kembali ke kampung tersebut, mereka sambut lulukan dan mereka anggap Tuhan. Berbeda dengan Fir'aun, menyatakan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ini tidak. Masyarakatnya mengangkat, memproklamirkan, mendakwakan bahwasanya Uzair anak Allah, orang Yahudi. Itu yang diikut. Kemudian waqalatin nasara, dan telah berbicara, telah ngomong, telah berpendapat orang-orang Nasrani berkeyakinan Isa itu anak Allah. Nah, apa kata Allah? Dalika qauluhum bi afwahihim, mereka hanya ngomong dengan mulut mereka. Kemudian idha'ifuna, mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan tadi, mengikut ucapan min qabl, orang-orang sebelum mereka. Qatalahumul ladzina yufaqun, Allah akan memerangi mereka, menghancurkan mereka, orang-orang yang melampaui batas, yang kelewatan. Kenapa kita harus sebelum mereka? Sebab sebelum mereka orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Dikaka dan konco-konconya juga berpendapat tidak jauh berbeda. Dia buat patung Lata, Manatan dan Uzza, dan mereka berkata dan mereka berpendapat, berakidah, berpaham, berideolog, Lata, Manata dan Uzza adalah anak-anak perempuan Allah. Sami mawon alias podoa Allah punya anak. Jangan sama iman sabah bikomin pohon. Siapa yang berkeyakinan, berideolog, berakidah sama dengan mereka, samalah nanti dengan mereka sebenarnya. Tidak. Makanya Allah menurut firman Allah, Islam tidak sama dengan mereka, tidak punya anak. Dibantah Allah dengan Qul huwallahu, katakanlah wahai Muhammad, Allah Esa, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak dilahirkan atau tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan makhluk, berbeda dari yang lain. Nah, oleh karenanya Pancasila adalah hasil pemikiran penyatuan dari seluruh ulama mujtahid yang ada di Indonesia. Maka sila pertama diucapkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk dada tanya iman. Kalau kita renungkan dalam-dalam di antara agama-agama yang ada di NKRI ini, mana yang paling relevan dengan mengatakan Allah Esa? Yang lainnya tepuk dada tanya iman. Oleh karenanya mari kita pertahankan, meskipun ada para elit tertentu, apakah embrio anti Tuhan atau embrio ateis, mencoba ingin menggusur Pancasila tadi dengan merubah menjadi Ekasila, Trisila. Nah, waspadalah umat Islam. Mari dalam akidah tetap yakin kita istiqomah Allah tidak sama dengan siapapun, tidak sama dengan agama-agama di negeri ini pun, dan tetap katakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Semoga bermanfaat. Tabiru ya lil absar innahu wal ghafurur rahim.